Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surga Firdaus. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan bersama kisah sakaratul maut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tetap mengingat dan mendoakan umatnya, meskipun dalam kondisi yang sangat berat. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel ini agar makin berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin. Gambaran sakaratul maut. M. Khalilur Rahman Al-Mahfani M. dan Abdurrahim Hamdi MD dalam bukunya Menguak Rahasia Kehidupan Setelah Kematian memberikan gambaran tentang sakaratul maut berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para ulama. Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa sakaratul maut adalah saat di mana rasa sakit menyerang jiwa secara intens dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada satupun bagian jiwa yang terlepas dari rasa sakit tersebut. Misalnya, jika kita tertusuk duri, rasa sakitnya hanya terasa pada bagian tubuh yang tertusuk duri tersebut. Di sisi lain, pengaruh luka bakar lebih luas, karena api menyebar ke bagian tubuh lainnya, sehingga tidak ada bagian dalam ataupun luar yang terhindar dari terbakar, dan efek terbakarnya kulit dapat dirasakan oleh organ-organ yang berada di dalam daging. Sedangkan luka tersayat pisau hanya akan mempengaruhi bagian tubuh yang terkena sayatan. Namun rasa sakit yang disebabkan oleh luka tersayat pisau lebih ringan daripada luka bakar. Selama sakaratul maut, rasa sakit yang dirasakan menusuk jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga orang yang sedang mengalami sakaratul maut merasakan organ-organ tubuhnya ditarik dan dicabut dari ujung kaki hingga ke kepala. Maka, bagaimana rasa sakit dan penderitaan seorang yang mengalaminya jika kita tertusuk duri, tersayat pisau, atau terbakar api? Kita masih dapat berteriak, berlari, atau melompat-lompat untuk mengurangi rasa sakit. Hal ini memungkinkan karena masih ada tenaga pada kaki dan anggota tubuh lainnya. Berbeda dengan seorang yang sedang mengalami sakaratul maut, dia tidak akan mampu meredakan rasa sakit yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena rasa sakit yang dialaminya telah mencapai puncak kesakitan. Dari segala jenis rasa sakit yang ada, tenaga menjadi hilang, semua anggota tubuh melemah, dan tidak ada lagi kekuatan untuk berteriak meminta pertolongan. Rasa sakit yang luar biasa ini telah menghancurkan akal, membungkam lidah, dan melemahkan seluruh tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sakaratul maut. Peristiwa ini juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat didatangi oleh malaikat maut yang mengabarkan hendak mencabut nyawa beliau. Menurut buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi, karya Kayyej Muhammad Solikin, Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa sakaratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tiada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Kisah sakaratul maut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejumlah riwayat yang mengisahkan tentang kebiasaan malaikat maut meminta izin masuk rumah untuk menemui para nabi sebelum mencabut nyawanya. Salah satunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah perjumpaan malaikat maut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diceritakan oleh guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, Mustafa Murid, dalam buku Dialog Malaikat Maut dengan Para Nabi, yang bersandar pada hadis riwayat dari Aisyah. Ada yang menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Aisyah. Ada pula yang menyebut beliau bersama Ali bin Abi Thalib. Di ujung ajalnya, malaikat maut meminta izin masuk di depan pintu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, itu malaikat maut. Ia meminta izin masuk menemuimu. Ia tidak pernah meminta izin masuk kepada manusia sebelumnya, dan ia tidak akan meminta izin masuk kepada seorang manusia pun setelah ini." Beliau bersabda, "Izinkanlah ia masuk."
Maka malaikat maut pun masuk dan duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya Allah mengutusku untuk menemuimu dan memerintahkanku untuk mematuhimu. Jika engkau memerintahkanku mencabut nyawamu, maka akan kucabut. Jika engkau tidak suka, maka akan kutinggalkan." Beliau bertanya, "Engkau akan melakukannya, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Yaitulah yang diperintahkan kepadaku." Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya Allah telah rindu bertemu denganmu." Rasulullah SAW pun bersabda, "Segera lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Sementara itu, dalam kisah lainnya, dikutip dari buku Kisah-Kisah Islami Inspiratif, For Kids, tulisan E. Septiani, kisah ini dapat diketahui saat ada yang bertamu ke kediaman Rasulullah SAW. Tapi Fatimah, putri Nabi, tidak mengetahui siapa dia. "Aku mohon maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena ayahku sedang demam," kata Fatimah sambil menutup pintu. Fatimah segera mendekati ayahnya dan Rasulullah SAW bertanya, "Wahai anakku, siapa tamu itu?" Fatimah menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu ayah, tapi sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu dengannya." Rasulullah SAW menatap putri tercintanya dengan tatapan yang menggetarkan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang kamu lihat adalah yang mengakhiri kenikmatan sesaat. Dia yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah malaikat maut." Mendengar itu, Fatimah tidak bisa menahan tangisnya. Kemudian malaikat maut mendekati Rasulullah SAW karena Rasulullah menanyakan keberadaan malaikat Jibril. Malaikat maut memanggil malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar, menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW masih terlihat cemas. Melihat kecemasan Rasulullah SAW, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad. Hanya umatmu yang berhak memasukinya." Rasulullah SAW merasa sedikit tenang. Tak terasa, saat-saat kepergian sang Rasul semakin dekat. Malaikat Israel terlihat sedang menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Nabi Muhammad SAW diambil. Tubuh Rasulullah basah karena keringat. Urat-uratnya tampak tegang. Sambil merasakan rasa sakit, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah SAW dalam kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat Rasulullah SAW dalam penderitaan seperti itu. "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga kau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Dikutip dari kitab Maraki Al-Ubudiyah, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hingga di saat menjelang akhir hayatnya, sang penghulu Rasul itu tetap memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit, sakaratul maut, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku." Doa Nabi Muhammad SAW. Tubuh Rasulullah SAW semakin dingin, bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau, dan Rasulullah SAW berbisik, "Jagalah salat dan jagalah orang lemah di antara kalian."
Tangisan terdengar di sekeliling, dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berbisik, "Ummati, ummati," yang artinya, "Umatku, umatku, umatku, umatku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah, hingga kesedihan mendalam bagi para sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian, kita telah mengambil pelajaran berharga dari kisah Sakaratul Maut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh hikmah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa support channel Surga Firdaus dengan like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.